Setiap hari, sebuah pabrik desalinasi air laut mengubah 7 juta liter air laut menjadi air yang layak untuk diminum. Dan proses ini memerlukan banyak energi. Dalam waktu kurang dari 90 menit, pabrik-pabrik ini dapat menyelesaikan pekerjaan menghilangkan garam. Jadi, bagaimana air laut bisa menjadi layak untuk diminum oleh manusia? Untuk menyelidiki kebenarannya, kami sengaja mengunjungi pabrik desalinasi ini, untuk melihat jalur produksi air minum. Dalam menghadapi kelangkaan air yang semakin parah, desalinasi air laut menyediakan solusi yang praktis. Metode ini bertujuan untuk menghilangkan garam dan mineral lain dari air, agar menjadi aman untuk diminum, terutama di daerah yang kekurangan sumber daya air tawar. Melalui teknologi desalinasi, garam dalam air laut ini dihilangkan, diubah menjadi sumber air yang aman untuk diminum manusia. Pabrik ini dapat memproses 7 juta liter air asin setiap hari, di seluruh dunia. Saat ini sudah ada lebih dari 19,000 pabrik desalinasi air laut yang beroperasi. Jumlah air desalinasi yang diproduksi per hari melebihi 45 miliar liter. Pabrik desalinasi air laut kami, tepat di sebelah pembangkit listrik yang menggunakan air laut untuk pendinginan. Air laut yang telah didinginkan akan dialirkan melalui pipa bawah tanah ke pabrik desalinasi. Pabrik ini dapat mengubah air laut menjadi air minum dalam waktu kurang dari 90 menit. Di tempat yang dikelilingi oleh air laut ini, sumber air asin sangat melimpah. Namun, masalah terbesar adalah bagaimana mengolahnya menjadi air minum yang aman. Sebelum memulai proses ekstraksi garam, air laut harus melalui beberapa langkah pengolahan. Pertama-tama, ia perlu diambil melalui saluran masuk terbuka. Memilih lokasi yang tepat untuk memastikan pasokan air laut berkualitas tinggi, sambil berusaha meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Air laut dipompa dari ratusan meter dari pantai. Dengan pengaturan pagar dan filter, dapat secara efektif mencegah masuknya benda-benda besar dan biota laut. Sebuah pipa dengan diameter 63 cm, dapat menarik 15 juta liter air per hari, setara dengan lebih dari 10.000 liter per menit. Dari segi jumlah, bahkan bisa mengisi satu bak mandi dalam 1 detik. Selama proses pengambilan air, juga muncul beberapa organisme kecil seperti ubur-ubur, kepiting kecil, dan ikan kecil. Untuk mencegah mereka masuk, pabrik memasang jaring besar. Jaring ini dapat secara efektif menghilangkan organisme dengan diameter lebih dari 4,5 mm. Setelah organisme kecil ini dihilangkan, air masih mengandung banyak partikel tersuspensi kecil. Diperlukan proses filtrasi untuk mengolahnya. Di dalam tangki filtrasi khusus, air mengalir ke bawah melalui lapisan pasir akibat gravitasi. Butiran pasir dengan celah yang sangat kecil hanya memperbolehkan air mengalir. Impuritas yang lebih besar akan tersaring. Setelah filtrasi awal, butiran pasir akan membantu mendorong kotoran dan sampah di dalam air ke bawah. Meskipun terlihat sangat bersih, namun air masih mengandung partikel-partikel kecil. Perlu diproses lebih lanjut. Ukuran partikel ini biasanya lebih besar dari 10% diameter rambut manusia. Dalam langkah berikutnya, pengaduk besar akan mulai mengaduk air. Kemudian pabrik menambahkan 2 jenis bahan kimia ke dalam air. Disinfektan natrium hipoklorit dan flokulan feriklorida. Fungsi flokulan adalah menggabungkan limbah dan butiran pasir menjadi gumpalan yang lebih besar, dan membiarkannya mengendap. Meskipun proses ini telah menghilangkan banyak kotoran, air tetap tidak jernih. Selanjutnya, air yang telah diolah akan masuk ke sekelompok kolam. Memulai tahap pra-pengolahan kedua. Dalam filter ini, aliran udara yang konstan dapat memutar pasir. Pasir yang lebih halus dapat menangkap partikel yang lebih kecil. Air laut yang telah diolah disimpan sementara di dalam tangki besar, dengan total kapasitas mencapai 500,000 liter. Sekarang air sudah menjadi bersih. Langkah selanjutnya adalah mulai mengekstraksi garam. Namun, penghilangan garam adalah proses yang kompleks, karena garam mudah berikatan dengan molekul air. Oleh karena itu, perlu mengganggu ikatan ini untuk mencapai pemurnian yang efektif. Selanjutnya, air dipisahkan dari garam melalui suatu proses yang disebut osmosis terbalik. Di sini, diperlukan tekanan yang cukup untuk menggerakkan proses ini. Ini dicapai dengan mengandalkan pompa sentrifugal. Seluruh perangkat memainkan peran penting dalam mengelola tekanan. Setelah air laut masuk ke dalam pompa sentrifugal, tekanan internal secara bertahap meningkat, sampai tekanan di ujung saluran keluarnya mencapai 60 bar, sekitar 60 kali tekanan permukaan. Di bawah tekanan tinggi, air laut disalurkan ke unit osmosis terbalik. Perangkat ini dilengkapi dengan membran semi-permeable. Ini adalah komponen yang sangat penting dalam proses desalinasi. Mereka dapat membiarkan molekul air melewati, serta efektif menghalangi garam dan kotoran lainnya. Air laut mengalir melalui peralatan ini di bawah tekanan tinggi. Setiap pipa memiliki 8 membran. Air laut mengalir di antara membran semi-permeable. Membran hanya memungkinkan molekul air untuk melewati, sedangkan sebagian besar garam dan mineral yang larut dalam air laut terhalang oleh penghalang yang sesuai. Membran terbuat dari ribuan lubang kecil. Ukurannya hanya sepertiga ribu dari diameter rambut manusia. Tujuannya adalah untuk secara efektif menangkap kristal garam. Akhirnya, molekul air dapat berhasil melewati membran semi-permeable. Air murni yang dikumpulkan dari unit reverse osmosis adalah, setelah melalui proses ini, konsentrasi garam dan kontaminan lain dalam air yang diperoleh telah berkurang secara signifikan dibandingkan dengan air laut yang awal.
Ketika air mengalir melalui semua membran dan mencapai tengah pipa, secara praktis, sudah tidak mengandung garam lagi. Garam dan kotoran yang ditolak oleh membran berkumpul di sisi pasokan air, membentuk aliran air garam dengan konsentrasi tinggi. Air jenis ini kaya akan garam dan mineral lainnya. Akhirnya akan dikeluarkan dari sistem untuk diolah dengan baik. Dalam proses ini, 99,8% garam dihilangkan. Yang dikumpulkan hanyalah air murni. Air desalinasi yang dikumpulkan oleh pipa ditunjukkan sebagai setiap 2 liter air laut dapat menghasilkan 1 liter air tawar. Pada saat yang sama, akan ada 1 liter brine dengan konsentrasi garam 2 kali lipat dari air mentah. Staf pabrik akan memantau semua 10,000 membran secara real-time. Sementara itu, limbah yang telah dihapus akan masuk ke tahap pengolahan kimia berikutnya. Padatan akan mengendap di bagian bawah. Air yang mengandung kotoran akan kembali ke awal proses untuk diolah dan didaur ulang. Dalam proses ini, rol tekanan akan memeras sisa air dari padatan. Kemudian, bahan padat akan dikirim ke tempat pembuangan sampah. Pada saat yang sama, garam yang diekstrak akan dikembalikan ke pembangkit listrik. Setelah diencerkan, akan mengalir kembali ke laut, agar tidak merusak salinitas alami badan air. Setelah proses osmosis terbalik selesai, pH air yang telah dimurnikan mungkin berbeda dari kualitas air terbaik yang cocok untuk diminum. Oleh karena itu, perlu diatur dengan menambahkan asam, agar sesuai dengan kebutuhan minum yang sehat, dibandingkan dengan air minum tradisional. Kandungan mineral esensial dalam air yang diolah dengan osmosis terbalik mungkin lebih sedikit. Oleh karena itu, pabrik juga akan menambahkan garam mineral dalam jumlah kecil ke dalam air, misalnya kalsium dan magnesium. Proses ini membantu meningkatkan keseimbangan mineral dalam air. Selanjutnya meningkatkan rasa dan nilai nutrisi, membantu mempertahankan rasa alami. Terakhir, untuk mencegah mikroorganisme berkembang biak di dalam air, air juga perlu melalui pengolahan klorin. Meskipun sudah disinfeksi tambahan tetap diperlukan. Dengan cara ini, dapat menghindari bakteri yang tertinggal selama proses desalinasi memengaruhi kualitas air. Perlakuan tambahan ini dilakukan dengan menambahkan klorin sebelum air didistribusikan. Melalui prosedur pengujian yang ketat, memastikan setiap batch air yang disaring memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh negara, di mana terdapat pengujian untuk berbagai indikator seperti kekeruhan, kandungan zat padat terlarut, logam berat, dan konsentrasi residu disinfektan. Memastikan komposisi air aman untuk dikonsumsi. Setelah penyelesaian pengolahan lanjutan dan melewati pengujian kualitas, air akan disuplai kepada konsumen luas melalui jaringan distribusi air minum. Ini adalah salah satu dari lebih dari 20.000 pabrik desalinasi air laut di seluruh dunia. Setiap hari menyediakan air minum untuk lebih dari 300 juta orang. Dalam waktu hanya 90 menit, air kemudian mengalir dari laut ke kota. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan mengikuti di akhir video. Sampai jumpa di video berikutnya.